TNI mengungkap operasi penyelundupan senjata ilegal yang ditujukan untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua setelah tim intelijen gabungan mendapatkan informasi terkait pergerakan logistik mencurigakan dari luar negeri. Dalam operasi yang dilakukan di salah satu titik pendaratan tidak resmi, aparat berhasil menyita paket berisi senjata laras panjang, amunisi, serta komponen modifikasi yang diklasifikasikan sebagai perlengkapan militer terbatas. Penyergapan dilakukan setelah pemantauan berhari-hari terhadap jalur penyelundupan yang diduga telah beberapa kali dimanfaatkan untuk memasok logistik kepada KKB. TNI memastikan paket tersebut bukan hanya sekadar kiriman kecil, melainkan bagian dari jaringan pengiriman yang lebih besar dan terstruktur. Temuan awal menunjukkan pola distribusi yang dirancang untuk menghindari pemantauan aparat, termasuk penggunaan kurir bayaran dan dokumen ekspedisi palsu. Dalam pemeriksaan awal, pihak TNI langsung mengamankan seorang pria asing yang bertindak sebagai penghubung terakhir sebelum barang tersebut diteruskan ke jaringan KKB di pedalaman. Identitas pria itu kemudian terungkap sebagai mantan agen FBI yang telah dipecat beberapa tahun sebelumnya akibat terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, tersangka berperan sebagai pemasok utama sekaligus perantara internasional yang menjual berbagai jenis senjata kepada kelompok-kelompok bersenjata di wilayah konflik. TNI menegaskan bahwa penangkapan ini membuka rantai baru dalam penyelidikan mengenai keterlibatan jaringan luar negeri dalam aktivitas KKB. Selain itu, aparat juga tengah melacak jalur pendanaan, metode komunikasi, dan kemungkinan adanya kaki tangan lokal yang berperan menyamarkan transaksi ilegal tersebut. Temuan ini dianggap sebagai salah satu bukti paling signifikan mengenai upaya kelompok bersenjata memperoleh senjata modern melalui pasar gelap internasional. Pihak berwenang kini melakukan koordinasi dengan lembaga keamanan internasional untuk menindaklanjuti status tersangka, termasuk rekam jejak aktivitasnya setelah keluar dari biro investigasi asalnya. Hingga saat ini, TNI menyebut bahwa penyelidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang akan segera diamankan menyusul perkembangan terbaru dari kasus penyelundupan senjata tersebut. Hasil pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka membuka gambaran lebih jelas mengenai cara kerja jaringan penyelundupan senjata yang selama ini bergerak di balik aktivitas KKB. TNI menyampaikan bahwa operasi tersebut bukan berjalan secara insidental, melainkan merupakan bagian dari sistem distribusi terorganisasi dengan struktur yang rapi dan pembagian peran yang jelas. Temuan ini didapat setelah analisis awal terhadap perangkat komunikasi, catatan transaksi, dan dokumen digital yang disita dari tangan tersangka. Dalam laporan awal, intelijen menemukan bahwa jaringan tersebut memanfaatkan beberapa negara transit untuk mengalihkan rute pengiriman dan menyamarkan asal-usul senjata. Setiap berpindahan lokasi melibatkan perantara berbeda yang tidak saling mengenal, sehingga mempersulit pelacakan apabila salah satu di antaranya tertangkap. Senjata dirakit dalam paket kecil terpisah, lalu dipadukan kembali ketika tiba di wilayah tujuan untuk menurunkan tingkat deteksi di jalur inspeksi internasional. Selain itu, tersangka Fiksi yang merupakan mantan agen Badan Investigasi Asing diduga memiliki kemampuan teknis dan akses lama terhadap pasar gelap global. Pengetahuan tersebut dimanfaatkannya untuk mengatur pergerakan senjata jarak jauh melalui saluran komunikasi terenkripsi, memanfaatkan nama perusahaan fiktif serta memperkerjakan kurir freelance yang sama sekali tidak mengetahui siapa pemberi perintah sebenarnya. Metode itu terbukti efektif menutupi jejak selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terdeteksi oleh TNI. Salah satu temuan paling penting adalah adanya rencana jangka panjang yang menyasar peningkatan kapasitas tempur KKB, termasuk upaya memasok teknologi perangkat optik, peredam suara, serta amunisi yang biasanya digunakan kelompok paramiliter. Berdasarkan hasil analisis, jaringan penyelundup tampaknya mempelajari pola operasi aparat di wilayah Papua dan mencoba memanfaatkan celah logistik, terutama daerah yang memiliki akses udara atau jalur hutan tersembunyi. TNI juga mengidentifikasi jejak komunikasi antara tersangka dengan beberapa kontak tidak dikenal yang menyebutkan pengiriman lanjutan dalam jumlah lebih besar. Informasi ini langsung ditindaklanjuti dengan penguatan pengawasan udara, penyekatan jalur darat tertentu, dan pemetaan ulang titik pendaratan ilegal yang selama ini digunakan untuk memasukkan peralatan tempur ke tangan kelompok bersenjata.
Pihak keamanan menyebut dengan tertangkapnya perantara utama ini, jaringan internasional yang sebelumnya sulit dilacak mulai mengalami retakan. Saat ini pengembangan kasus dilakukan dengan melibatkan lembaga penegak hukum dari beberapa negara untuk menelusuri apakah ada aktor finansial, distributor, atau broker lain yang terhubung dengan rantai suplai senjata menuju wilayah Papua. Penyidikan terus diperluas termasuk pendalaman terhadap perangkat lunak penyamaran rute yang ditemukan dalam laptop tersangka, serta daftar kode yang diduga digunakan untuk merujuk jenis barang tertentu. TNI memastikan bahwa proses analisis forensik digital sedang berlangsung dan akan menjadi kunci mengungkap siapa saja pihak lain yang menjadi bagian dari operasi penyeludupan berskala internasional tersebut. Setelah mendapatkan data lengkap dari perangkat digital tersangka, TNI langsung menggelar operasi lanjutan di beberapa lokasi yang teridentifikasi sebagai titik perantara logistik. Informasi koordinat yang ditemukan menunjukkan adanya gudang penyimpanan sementara yang disamarkan sebagai fasilitas komersial biasa, namun ternyata berfungsi sebagai tempat transit senjata sebelum diteruskan ke tangan jaringan lokal KKB. Temuan koordinat tersebut menjadi dasar dilakukannya penyergapan serentak di beberapa wilayah berbeda. Di lokasi pertama, aparat menemukan bangunan sederhana yang tampak seperti rumah singgah, namun bagian dalamnya telah dimodifikasi dengan sistem rak besi, kotak kedap air, serta ruang kecil yang dipakai untuk merakit komponen senjata yang sebelumnya dikirim terpisah. TNI menemukan sejumlah paket yang identik dengan temuan pada operasi sebelumnya, mengindikasikan bahwa jalur tersebut telah digunakan lebih dari satu kali. Selain senjata, ditemukan pula dokumen pengiriman rahasia yang mencantumkan simbol dan kode unik yang belum sepenuhnya diurai. Lokasi kedua yang menjadi sasaran operasi menampilkan pola yang lebih kompleks. Bangunan 2 lantai yang diduga sebagai gudang usaha impor justru menyimpan puluhan kotak kayu bersegel palsu. Dari pemeriksaan awal, TNI mendapati barang-barang yang diidentifikasi sebagai aksesori tempur tingkat lanjut, termasuk perangkat penglihatan malam, modul laser hingga peralatan untuk merakit laras modifikasi. Seluruh perangkat itu diperkirakan akan meningkatkan kemampuan tempur KKB apabila pengiriman berhasil dilakukan. Keberhasilan pengebrekan ini memicu perluasan penyelidikan terhadap jaringan kaki tangan lokal yang diduga menjadi penghubung antara jaringan internasional dan kelompok bersenjata di Papua. Dari rekaman CCTV yang diamankan, terlihat beberapa orang yang bertindak sebagai kurir darat dan pengamanan gudang. Salah satunya memiliki catatan kriminal terkait penyeludupan barang mewah. Pihak TNI dan polisi kini sedang bekerja sama mengidentifikasi keberadaan mereka serta relasi yang mungkin menghubungkan para pelaku dengan kontak asing yang ditangkap sebelumnya. Selain itu, operasi digital forensik menemukan bukti komunikasi internal dari jaringan tersebut yang menunjukkan adanya jadwal pengiriman berikutnya yang direncanakan dalam beberapa minggu. Pesan yang terenkripsi mengungkap pola pergerakan pengiriman dengan rute berbeda, termasuk upaya memanfaatkan jalur udara melalui pesawat perintis dan jalur laut yang melewati dermaga kecil tidak resmi. TNI menyebut pola ini sebagai indikasi kuat bahwa jaringan penyeludup beroperasi dengan tingkat adaptasi tinggi dan berusaha menghindari protokol pengamanan nasional. Sementara itu, hasil interogasi terhadap tersangka asing mengungkap bahwa seluruh proses distribusi dikendalikan melalui sistem komando yang sangat tertutup. Para perantara tidak diperbolehkan mengetahui identitas satu sama lain, dan semua instruksi diberikan melalui akun anonim dengan sistem timer yang otomatis menghapus pesan setelah dibaca. TNI menyatakan bahwa metode tersebut mirip dengan pola operasional jaringan kriminal transnasional yang memanfaatkan teknologi enkripsi tingkat tinggi. Pengungkapan 2 gudang penyimpanan besar ini memberikan gambaran baru kepada aparat mengenai skala operasi penyeludupan yang selama ini menyuplai KKB. Bukan hanya sekedar aliran senjata kecil, tetapi sebuah sistem distribusi global dengan dukungan teknis dan finansial yang cukup kuat. Temuan ini menegaskan bahwa penyeludupan senjata ke Papua merupakan bagian dari operasi terstruktur yang melibatkan beberapa negara, sejumlah perantara profesional dan mekanisme logistik yang dirancang untuk menyulitkan deteksi aparat. Setelah rangkaian penggerbekan yang mengungkap 2 gudang utama dan menangkap mantan agen asing yang menjadi pemasok senjata, TNI mulai memasuki fase akhir penyidikan, memutus seluruh jaringan pendukung yang masih aktif dan memastikan alur penyelundupan ke Papua benar-benar berhenti. Tahap ini dianggap sebagai bagian paling krusial karena menentukan apakah jaringan internasional tersebut dapat benar-benar dihentikan atau justru beradaptasi dan muncul kembali dengan pola lebih canggih. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan lembaga intelijen beberapa negara yang disebut dalam dokumen perjalanan tersangka. TNI mengkonfirmasi bahwa sejumlah titik transit senjata berada di wilayah yang memiliki masalah pengawasan perbatasan
sehingga aparat asing diminta memberikan akses data pergerakan orang dan barang yang terkait dengan nama alias yang digunakan jaringan ini. Proses ini menjadi salah satu upaya untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya sosok yang menjadi pengendali utama dari operasi transnasional tersebut. Selain itu, TNI bersama pihak kepolisian sedang menelusuri aliran dana yang mendukung aktivitas penyelundupan dalam beberapa tahun terakhir. Catatan digital yang ditemukan menunjukkan adanya transaksi menggunakan cryptocurrency, rekening luar negeri berlapis, hingga pembayaran berbasis mata uang alternatif yang umum digunakan pasar gelap. Analisis forensik keuangan kini tengah dikerjakan untuk menentukan siapa penyandang modal dan kelompok pembeli akhir di wilayah Papua yang selama ini aktif memesan senjata. Di sisi lain, upaya penangkapan terhadap kaki tangan lokal terus dilakukan. Tim gabungan telah menyusun daftar buronan sementara berdasarkan rekaman CCTV, jejak komunikasi, serta data kepemilikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut paket senjata. Operasi lapangan diperketat di beberapa jalur rawan termasuk sejumlah pelabuhan rakyat, jalur udara perintis serta titik penyeberangan yang selama ini menjadi favorit kelompok penyeludup. TNI menyebut tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat, baik sebagai kurir, penyimpan barang, maupun pihak yang bertindak sebagai penghubung wilayah. Sejalan dengan itu, beberapa saksi yang ditangkap menyebut adanya rencana jangka panjang jaringan internasional tersebut untuk memasuk senjata dalam jumlah jauh lebih besar. Informasi itu memperkuat asumsi bahwa kelompok bersenjata di Papua sedang berupaya meningkatkan kemampuan serangan dan memperluas wilayah operasinya. Pihak keamanan menjadikan temuan ini sebagai dasar peningkatan patroli di kawasan rawan ambush, terutama di daerah pegunungan yang selama ini sering dijadikan rute penyelundupan. Sementara itu, tersangka asing yang sebelumnya diamankan kini ditempatkan di lokasi khusus untuk pemeriksaan lanjutan. Dari keterangan awal yang diberikan, ia mengaku jaringan penyelundupan yang dibangunnya melibatkan sejumlah mantan agen, instruktur militer bayaran, serta broker senjata yang telah lama bergerak di pasar gelap internasional. Namun ia menolak menyebutkan siapa klien utama yang memesan senjata untuk KKB, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti digital yang ditemukan di perangkatnya untuk mengurai sisa rantai operasi. TNI menegaskan bahwa operasi pemutusan jaringan ini bukan hanya bertujuan menahan aliran senjata, tetapi juga menghentikan semua sumber daya yang membuat KKB terus bergerak. Dengan membongkar koneksi internasionalnya, aparat berharap dapat menurunkan tingkat ancaman di Papua secara signifikan. Namun TNI juga mengingatkan bahwa proses pemberantasan jaringan internasional tidak akan selesai dalam waktu singkat, karena melibatkan banyak faktor politik, hukum, dan teknis di berbagai negara. Dalam keterangan resmi terakhir, TNI menyatakan bahwa seluruh bukti yang telah dikumpulkan sejauh ini mengarah pada kesimpulan bahwa KKB tidak lagi hanya bergantung pada senjata rampasan atau pasar gelap lokal, melainkan memiliki jalur suplai modern yang terhubung dengan sindikat global. Fakta ini menjadikan operasi yang sedang berjalan sebagai salah satu prioritas nasional, mengingat potensi ancaman yang dapat meningkat apabila jaringan tersebut tidak diputus sepenuhnya. Dengan operasi lanjutan yang segera digelar dan kerjasama internasional yang mulai berjalan, TNI menargetkan seluruh sisa jaringan penyelundup dapat ditangkap, diadili, dan mencegah kelompok bersenjata memperoleh akses terhadap senjata ilegal di masa depan. Proses penindakan kini memasuki fase paling menentukan, dan aparat memastikan bahwa tidak ada celah bagi sisa jaringan untuk bergerak kembali.